Bagaimana menyenangkan hati diri untuk bekerja, sementara lingkungan kantor tidak motivasi diri, bahkan membuat diri ini lemas, tak bersemangat. Di mana saat ini berangkat, semangat pasti selalu ada. Ketika di kantor kawan-kawan hanya absen pagi, absen pulang saja. Lingkungan kerja seperti ini membuat ini curhat nih. Oke lah, kita baca. Tak ada tempat dia mengadu lain kecuali Ustaz Somad. Mudah-mudahan Bapak Ibu sabar, kita baca sampai habis. Kerjaan jauh dalam perjalanan menuju kantor diawali dengan semangat, dengan keadaan yang penting. Kerjakan rumah sungguh jadi andai kata saja rumah saya bukan dari kantor, mungkin saya bisa jadi berbuat demikian. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Oh, patut panjang, jauh dari Payakumbuh. Ustaz, saya mohon saran dan pencerahannya. Bulan ini saya susah sekali bangun sholat subuh untuk sholat berjamaah, walaupun tidur di awal waktu. Saya merasa hati saya keras mendengarkan suara azan subuh, jadi kurang peka, pengen nunda-nunda sampai gak sholat berjamaah. Gimana caranya seperti dulu lagi, mampu sholat tahajud? Bandung. Bagian dari Bandung, tidurnya cepat, banyak minum, jangan banyak makan. Kalau banyak makan, perutnya kenyang, matanya sayu, tidurnya lama. Oleh sebab itu, beli jam waker, wake bangun, waker, jam yang bisa membangunkan. Kring. Tak juga bangun, beli jam yang bisa menempeleng dan menyipah. Minta pesan, kalau sudah menikah, bangun. Nih, ketika sudah terbangun jangan lawan-lawan lagi, bangkit, bangkit, kamar mandi, bagus. Mandi pagi, mandi subuh itu bagus. Bagus, segar, sehat. Adapun yang dari saudara kita dari Payakumbuh Sumatera Barat, semangat kerja tidak ada. Ada pekerjaan lain yang gajinya mungkin lebih rendah daripada ini, tapi lingkungannya membuat kita istiqomah, atasannya rajin sholat berjamaah, berjilbab, pindah. Andai tak ada tempat pindah, kitalah yang memanage diri kita sendiri. Tidak ada orang bisa merubah kita. Orang ini hanya di luar, ekstern. Adapun yang di dalam, intern, diri kita sendiri. Pahami, halakamurun lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Ustaz Somad kalau mau membangkitkan Ustaz, gimana cara semangat? Bapak kalau mau bangkit ikut pengajian. Saya mau ikut pengajian siapa? Mau ikut pengajian siapa saya? Ikut pengajian Dr. Mawardi. Kadang saya tak sempat. Kalau mau saya ikut dokter pengajian Ustaz Mustafa Umar. Jadi Ustaz, bagaimana cara membangkitkan Ustaz semangat? Nengok orang mati, nengok orang sakit, nengok orang cacat, bantu orang susah. Itu membangkitkan semangat baru. Tidak bisa dibangkitkan semangat ini dengan motivator. Diundang motivator dari Jakarta, dibuat di acara hotel mewah, matikan lampu, slide dengan suara semangat. Begitu keluar dari hotel, letoy, lesu, loyu, tak bisa. Semangat itu bangkit dari dalam. Kita lah yang mengenal diri kita. Saya bersemangat dengan apa? Saya kalau sudah keluar dari rumah sakit, menengok orang sakit, mendoakan orang sakit, bangkit semangat. Alhamdulillah. Kadang banyak kejadian-kejadian tak sengaja. Pulang dari masjid, Ustaz singgah sebentar kita ke rumah sakit, mendoakan keluarga kami sudah koma selama 2 pekan. Kemarin jatuh, mati urat saraf, sudah bangkit semangat. Hai Abdul Somad, ini hambaku sehat, tapi tiba-tiba ku cabut, engkau masih ku buat sehat. Kenapa kau tak beramal? Kenapa kau tak semangat? Bangkit semangat. Mohon kepada Allah SWT. Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan yang bermain saham? Ketika saham naik dia jual, ketika saham turun dia tahan. Saya sebagai pegawai entry data, Ustaz, ada unsur rish, tipu, ada unsur gharar, gambling, ketidakpastian, ada unsur zulm, aniaya. Maka kalau ada salah satu dari ketiga ini atau tiga-tiganya, maka perbuatan transaksi itu haram. Maka kalau perbuatannya haram, semua yang terkait dengan gaji pegawainya, semua yang terkait dengan hasil haram itu ikut menjadi haram. Oleh sebab itu, berusahalah mencari yang halal. Allahumma qina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami bisa menjauhkan diri dari yang haram. Berdoa kepada Allah, berusaha, maka Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan aku dari susah hati dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal. Jauhkan aku dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul. Jauhkan aku dari sifat pengecut dan bakhil. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari sifat dililit utang dan dikuasai orang lain. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada seorang sahabat yang mengaku dalam kesusahan dililit utang. Ini tidak dililit utang tapi dalam kesulitan ekonomi. Apa hukumnya kalau kita kerja di tempat mempunyai orang non-muslim? Kerja sekantor sama non-muslim, tidak ada kait mengait masalah akidah, boleh. Mana dalilnya? Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, gaib penunjuk jalannya siapa? Abdullah bin Uraikid, musyrik non-muslim, kafir. Sepakat ahli sirah bahwa gaib penunjuk jalan itu non-muslim, kafir. Meninggal Nabi, waktu Nabi meninggal hilang baju besinya. Mana baju besi Nabi hilang? Ternyata baju besi Nabi itu tergadai di tangan seorang Yahudi kafir. Yahudi, kau curi baju Nabi? Tidak.
baju Nabi ini tergadai karena Nabi menggadaikan baju besinya untuk meminjam salasina sa'an, 30 sak gandum, 30 kali 3 kilo, 90 kilogram gandum. Berdagang dengan non-muslim tak masalah, sekantor dengan non-muslim tak masalah, selama ada garis pembatas. Apa pembatasnya? Wala ana amilun ma'abatun wala antum amilun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah dalam masalah agama, no. Pak Ustaz, boleh saya datang nikah kawan saya? Di mana nikahnya? Di Hotel Pangeran, datanglah. Nikahnya di mana? Di situ Pak Ustaz. No, jangan. Kenapa saya larang yang nikahnya itu datang? Nanti mobil dia parkir di situ. Lewat kawan jamaah, teng, rupanya udah pindah jamaah ini. Subhan, menimbulkan fitnah. Datang dari situ, tengoknya, tengok, datang setan. Apa dalil zakat profesi Pak Ustaz? Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkanlah hasil usaha. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang keluar dari bumi. Maka dalam tafsir fi Jalalil Quran, Syekh Qutb mengatakan, semua hasil usahamu yang melampaui hasil yang ada dari bumi, maka engkau keluarkan zakatnya. Apakah ada khilafiyah dalam zakat profesi ini? Ya, banyak khilafiyah. Tapi saya memilih pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang masalah zakat profesi. Maka kalau zakat profesi ini tidak, kita masih lagi menanyakan khilafiyah. Saya baru pulang dari Aceh Barat Maulabu. Ceramahlah saya di Maulabu. Kami dari Riau, 12 kabupaten kota, yang paling banyak zakatnya adalah Kabupaten Siak Sri Indrapura. Tahun 2015 kami berhasil mendapatkan zakat 10 miliar. Pas selesai ceramah, datang petugas pas dari Maulabu. Kami alhamdulillah Pak Ustaz 15 dapat. Saya bilang 10, main dia bilang 15. Kemarin Pak Ustaz bilang kalau kita kredit mobil, rumah, motor itu halal karena barang sama uang. Di mana karyawan yang bekerja di leasing, apakah gajinya riba atau tidak Pak Ustaz? Karena keuntungan leasing dari mana? Mau leasing, mau koperasi, mau bank konvensional, mau usaha simpan pinjam, mau entah apa-apalah namanya. Pokoknya kalau dia meminjamkan uang dengan uang balik uang, pinjam uang sejuta, bayar 1.200.000 riba. Apa pertama? Maka saya tak pernah sebut nama. Tapi kalau sebut nama yang ini kerja itu dia tersinggung. Pokoknya substansi maknanya. Kalau badan, lembaga, institusi, organisasi itu meminjamkan uang dibayar uang berlebih riba. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang mewakilkan transaksinya. Wa katibahu, orang yang menulis pegawainya. Wa syahidaihi, dua orang saksi yang menjadi saksi. Nah, di mana menurut Pak Ustaz program Bank BNI, KUR, kredit usaha rakyat? Apakah masyarakat yang meminjam uang di bank BNI itu bisa dikatakan riba? Sedangkan program ini sangat menolong masyarakat karena bunganya sangat kecil, 0,4% Pak Ustaz. Pokoknya mau 0,1%. Yang boleh itu 0,0%. Selama ada bunganya, maka dia riba. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takut kepada Allah SWT. Kita tak bisa mencuci dengan uang haram. Di Muslim ngapain mau mencuci Pak Ustaz? Mencuci ya, pakai air apa? Air najis, tidak bisa. Nampak Allah mencuci, entah itu cuci, tapi pakai air najis. Ustaz, apa hukumnya kita bekerja di sebuah perusahaan dipimpin oleh orang kafir? Boleh bekerja di tempat orang kafir selama orang itu tidak memaksakan agamanya. Tidak ada kait-mengait, murni profesionalisme kerja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Ali bin Abi Thalib bekerja di tempat orang Yahudi mengambil air. Dia bekerja mengambil air di tempat orang Yahudi itu membayar upah dan Nabi mendiamkan. Di awal-awal hijrah waktu masih susah. Bertetangga dengan Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Yahudi Khaybar. Boleh. Tapi kalau dia orang non-muslim, dipaksanya kita, kamu kerja tempat saya, harus ikut makan makanan saya, lalu kemudian dipaksanya harus ikut baca doa. Ingat, anak-anak kita yang sekolah, ini bukan sekedar bekerja, anak kita sekolah di sekolah non-muslim, waktu pagi dipaksa ikut doa dia. Tarik itu tak boleh. Ikut pelajaran agama dia, tak boleh. Sekali dia ikut, 2 kali dia ikut, lama-lama berpengaruh kepalanya. Dia masih belum kuat, dia masih lemah, maka tak boleh. Tapi kalau tidak ada kait-mengait, profesionalisme kerja, jaga toko, atau akunting, atau desain grafis, tak ada masalah. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum.